Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk membahas terkait dengan pembangunan pos pengamatan hidrologi dan pemasangan peralatan. Nah, materi daripada ini terdiri dari stasiun pengamatan duga muka air yang dapat diklasifikasikan ke dalam duga muka air yang biasa, duga muka air yang otomatik. Yang otomatik itu ada yang sistemnya mekanik, ada yang sistemnya elektronik. Selanjutnya ada juga stasiun pengamatan curah hujan. Stasiun pengamatan curah hujan itu ada curah hujan yang biasa, yang manual, atau curah hujan yang otomatis. Juga sistemnya ada yang mekanik, ada yang elektronik. Berikutnya akan kita diskusikan stasiun pengamatan klimatologi. Stasiun pengamatan dengan sistem telemetri. Nah, sistem telemetri ini ada sistem radio, ada jaringan seluler, ada kombinasi bisa menggunakan radio dan seluler. Terus pengamatan pemantauan data hidrologi, itu frekuensi pemantauan, berapa seringkali kita harus melakukan pemantauan, apakah itu daily, apakah itu jam-jaman, dan juga apa tugas daripada pelaksana, yaitu pelaporan dan pengiriman data, kegiatan pengamatan monitoring, tahapan kegiatannya, tanggung jawabnya apa, terus kondisi daripada kondisi khusus, bagaimana rekaman dan laporan serta pemeliharaan alat dan hidrologi. Itu yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Selanjutnya kita lihat bahwa tahapan pembangunan pos hidrologi adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, kita tuh perlu melakukan satu pekerjaan persiapan, di mana dalam pekerjaan persiapan itu kita perlu melakukan koordinasi dengan institusi terkait. Yang dimaksud di sini adalah bila mana orang akan menempatkan pos hidrologi pada satu daerah wilayah sungai, mereka harus berkoordinasi dengan pengelola wilayah sungai tersebut atau BWS untuk menjelaskan maksud dan rencana pembangunan pos tersebut. Bapak, Nah, excuse ya, me yes. for my interruption. Boleh di slideshow, Bapak, untuk PPT-nya? Kenapa, Bu? Boleh di slideshow, Bapak? Oh, ini belum slideshow ya. Oke. Jadi, belum, Pak. Terima kasih banyak, Ya, Pak. oke. Siap. Jadi, thank you, Bu, for remind me. Oke. Jadi, yang kedua, itu dalam pekerjaan persiapan kita harus tahu sebetulnya tanah yang akan kita pakai untuk penempatan pos hidrologi itu adalah milik siapa, dan itu perlu dilakukan pembebasan lahan dahulu. Dan sepengetahuan kita yang memang biasa di dalam pemasangan atau pembangunan pos, seringkali tanah yang digunakan untuk penempatan pos itu adalah tanah penduduk di daerah sana, di mana tanahnya diizinkan untuk ditempati pos, tapi pemiliknya diminta untuk membantu dalam menjaga atau sebagai mandor daripada pos tersebut. Berikutnya adalah pengadaan material
material yang dipakai untuk pembangunan. Baru dilakukan pelaksanaan pembangunannya, pemasangan alatnya, pelatihan operasi dan pemeliharaan peralatan bagi pengamat. Tentunya tergantung daripada jenis alat apa yang akan ditempatkan di situ, sudah melalui kajian rasionalisasi atau perencanaan yang dilakukan terdahulu. Nah, yang selanjutnya adalah setelah alat tersebut terpasang, maka perlu dilakukan pelatihan bagaimana si tugas dapat mengoperasikan atau memelihara peralatan yang dipasang tersebut dengan penunjukan petugas pengamat yang dipilih dari penduduk setempat umumnya dengan syarat bahwa petugas tersebut bisa membaca, menulis, jujur, dan bertanggung jawab. Di sini ada perkataan jujur dan bertanggung jawab adalah bila mana kita mendapatkan pengamat yang tidak jujur atau tidak bertanggung jawab, maka terkadang bahwa datanya bisa dikarang-karang atau datanya kosong karena alasan-alasan tertentu dia tidak datang ke lokasi untuk melakukan pengamatan baik data hujan maupun data muka airnya. Untuk menghindari kehilangan data dalam proses pengiriman, maka pengamat diwajibkan memiliki buku arsip. Jadi takut kalau dikirim terus datanya hilang. Dan kalau datanya hilang akan sulit untuk kita melakukan pengisian data. Karena bila mana kita melakukan pengisian data, ada kemungkinan data yang kita isikan itu data yang kurang tepat atau kurang pas. Sehingga bila mana digunakan untuk analisis akan jadi bias. Hasil analisis yang kita dapatkan jadi bias. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Dan tadi dengan pengamat yang mandor tadi kalau tidak jujur, maka kita juga akan bisa salah di dalam kita menggunakan data yang diamati tersebut. Karena data-datanya tidak sesuai dengan kondisi alam yang ada di daerah itu. Namun meskipun demikian, kita sebagai pengelola hidrologi mempunyai satu tools, satu alat untuk menguji apakah data-data yang ditulis atau dicatat oleh mandor tersebut reasonable atau tidak gitu. Seringkali kita bisa ketahui bahwa ada data-data yang tampaknya tidak tepat atau tidak benar karena melalui satu analisis pengujian maka kita bisa ketahui datanya kurang pas. Nah, untuk pembangunan pengamatan pos duga muka air, itu stasiun duga muka air adalah stasiun pengamatan yang difungsikan untuk mengamati fluktuasi muka air, baik secara manual maupun otomatis. Yang otomatis tersebut bisa mekanik, bisa elektronik. Nah, ketentuan teknis yang perlu dipenuhi untuk penempatan papan duga air atau pelskal adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah untuk penempatan pos duga air yang manual itu kita menggunakan papan duga air atau yang biasa kita sebut pelskal. Nah, untuk menghindari pembacaan negatif, maka 0
duga muka air dipasang pada elevasi kurang lebih 25 cm di bawah muka air minimum pada musim kemarau. Jadi kita akan mengalami kesulitan bila Bapak Ibu dihadapkan pada permasalahan perlu memasang pos duga air tidak pada musim kemarau, sehingga di situ muka air di sungai sudah tidak rendah lagi, tapi cukup tinggi gitu, sehingga kita tidak bisa tahu berapa debit nolnya itu di elevasi atau di elevasi berapa. Nah, untuk itu maka diharapkan untuk pemasangan pos duga air tersebut kita perlu melakukan pembangunan pada musim kemarau sehingga kita bisa tahu muka air yang paling rendah. Karena itu maka kita bisa menentukan elevasi nolnya di mana. Nah, untuk pengamatan ketinggian air maksimum, kira-kira muka air maksimum, kita bisa tanyakan atau kita bisa diskusikan dengan penduduk setempat. Dan biasanya PSK itu dipasang kurang lebih setengah meter di atas muka air maksimum yang pernah terjadi. Nah, bagaimana kita mengetahui muka air maksimum yang pernah terjadi tersebut? Kita bisa bertanya kepada penduduk di sekitar lokasi sungai yang cukup tua, jangan yang muda, tapi yang cukup tua, sehingga beliau mengalami sendiri berapa tinggi air di lokasi tersebut. Nah, itu adalah cara-caranya. Selanjutnya, elevasi nol duga muka air harus diikatkan pada satu datum. Ini merupakan hal yang penting, Bapak Ibu, karena untuk menghindari bila mana pos yang kita pasang tersebut hanyut, sehingga kita kehilangan jejak berapa atau elevasi 0 Pascal terdahulunya itu di mana. Tetapi jika di sekitar itu ada titik tetap atau benchmark, maka setelah dipasangnya atau dibangunnya pos duga air manual tersebut, kita bisa ikatkan 0 Pascal tersebut ke titik tetap tersebut, sehingga kita bisa mempunyai referensi. Nah, posisi stasiun duga muka air bisa dipasang secara bertingkat ke arah darat dan tidak harus dalam satu titik lokasi. Jadi bisa bertingkat seperti kemarin kita telah lihat dari titik yang paling rendah, terus titik di atasnya di mana perlu ada perbedaan 25 cm untuk selanjutnya secara bertangga ke atas. Nah, pos duga air biasa ini untuk kondisi umum biasanya kita pasang 5 buah yang mengcover muka air yang paling rendah di dasar sungai sampai ke tebing sungai, sehingga bisa di bawah sedikit dari tebing sungai, sehingga kita bisa mengetahui tinggi banjir yang kemungkinan terjadi. Nah, pengamatan muka air biasa ini adalah stasiun yang difungsikan untuk mengamati muka air secara manual dengan cara membaca papan duga air tersebut untuk 3 kondisi, yaitu kondisi jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 5 sore. Tetapi biasanya kita juga minta kepada pengamat bila mana terjadi banjir pada waktu malam hari, bila mana rumah penduduknya itu tidak terlalu jauh, sehingga beliau bisa
mengamati berapa naiknya muka air atau tingginya fluktuasi muka air pada waktu banjir yang terjadi pada waktu malam hari. Dan di sini adalah peralatan-peralatan yang perlu disiapkan dalam pembuatan pelskal atau pos stasiun juga muka air yang manual. Nah, ini terus pelaksanaan pembangunan pemasangan peralatannya adalah kita perlu menempelkan papaduga air yang diperkuat dengan 2 buah skor. Jadi kita tadi mempunyai satu tiang kayu, di mana tiang kayu itu kita buat lubang, kita tancapkan ke dalam dasar sungainya, terus kita perkuat dengan 2 skor agar tidak hanyut atau hilang gitu, dan cukup kuat untuk menahan banjir. Pemasangan pelskal harus dapat mengamati kondisi muka air rendah sampai kondisi muka air banjir. Jadi jumlah pelskalnya bisa 5 atau 6 tergantung daripada dalamnya atau profil penampang dari sungai tersebut. Selanjutnya, setelah kita memasang dan membangun pos tersebut, maka perlu dilakukan pelatihan terkait dengan operasi dan pemeliharaan peralatan untuk pengamat yang mengamati. Nah, pelatihan operasi pemeliharaan peralatan bagi pengamat dilakukan segera setelah pemasangan selesai. Materi pelatihan adalah berkaitan dengan pengamatan tinggi muka air sebagai berikut. Pembacaan muka air dilakukan 3 kali sehari pada jam 7, jam 12, jam 17. Untuk kondisi di mana terjadi banjir, maka pembacaan muka air tertinggi dilakukan dengan cara membaca bekas banjir di pelskal atau tebing sungai. Nah, ini kalau kita tidak memungkinkan untuk membaca muka air pada malam hari atau pada siang hari karena kita tidak tahu kapan terjadinya banjir. Jadi memang pengamat itu sangat semua ini sangat tergantung dari pengamat. Apakah pengamat tersebut berlokasi di dekat desa, di dekat tempat penempatan pos ini atau cukup jauh. Kalau cukup jauh ya kita terpaksa membaca bekas banjir di PSK-nya saja, tidak bisa pada saat terjadinya banjir. Hasil pengamatan dicatat dalam formulir pembacaan PSK dan dilaporkan kepada Pengelola. Pelaksanaan pembangunan pemasangan PSK juga air menempelkan papa diperkuat dengan 2 buah skor ini. Jadi sekarang pos juga air otomatis, stasiun pengamatan juga muka air otomatis adalah stasiun pengamatan yang difungsikan untuk mengamati, mencatat situasi muka air secara otomatis yang dapat memantau hubungan antara fluktuasi muka air dengan waktu. Jadi dipantau muka air tersebut tidak 3 kali sehari pagi, siang, sore, tapi dari waktu ke waktu baik pagi maupun siang dan malam. Karena data-datanya teramati dalam kertas grafik atau di dalam satu sarana hard disk storage. Nah, bangunan stasiun duga air otomatis terdiri dari fondasi, rumah peralatan, pelskal, pencatatan fluktuasi muka air, AVR, dan peralatan lainnya. Tahapan pembangunan pos
duga air otomatik adalah sebagai berikut. Sama juga pekerjaan persiapan pengadaan bahan dan bahan-bahan yang dibutuhkan ini. Terus pelaksanaan pembangunannya perlu pembersihan lahan, penggalian fondasi, pemasangan profil rencana bangunan, pembangunan dan pekerjaan finishing. Untuk pembangunan pos duga air tipe konsol, lengkapnya dapat dilihat pada pedoman T07-1995 yang ketiga. Jadi sudah ada Bapak Ibu pedoman terkait dengan pembangunan pos ini. Bila mana Bapak Ibu ingin memahami detail daripada pembangunan tersebut, bisa mencari pedoman T07 ini tahun 95, edisi yang ketiga. Terus pemasangan alat terdiri dari pemasangan vertikal, pemasangan alat AWLR di tempat yang telah disediakan, pemeriksaan kondisi alat AWLR, apakah sudah terkalibrasi dan kondisinya baik, pemasangan peralatan duga air otomatis AWLR ini, terus pemasangan penyetelan panjang kabel pelampung dan pemberat counterweight disesuaikan dengan posisi alat AWLR dengan ujung pipa sehingga pengamatan dapat dilakukan untuk muka air rendah sampai muka air tinggi. Nah, penyetelan tinggi muka air pada alat AWLR harus sesuai dengan pembacaan muka air pada PSK. Jadi pada waktu setting alatnya disesuaikan di luar pembacaannya berapa dari hasil grafik yang teramati di kertas grafik berapa muka airnya, dan itu perlu sama. Nah, untuk sungai dengan fluktuasi muka air yang sangat cepat, pengamatan dapat dilakukan dengan skala waktu yang lebih kecil atau harian. Latihan operasi dan pemeliharaan peralatan bagi pengamat. Nah, untuk tipe alat yang otomatis, tentunya pengamat perlu memahami bagaimana cara melakukan penggantian atau pemasangan kertas-kertas grafik, atau bagaimana cara melakukan pendownloadan data dari peralatan tersebut. Tata cara pengoperasian dan pemeliharaan alat juga perlu dipahami oleh para mandor atau para petugas yang melakukan pengamatan. Terus tata cara papan duga air dan penempelan posisi pena pada grafik sesuai dengan waktu. Jadi di sini dalam waktu pada saat dilakukan penggantian kertas grafik yang lama dibuka, misalkan mandornya mengganti jam 8 pagi, maka penanya juga dikembalikan pada tanggal tersebut, tanggal yang sudah ditulis, dan tanggal tersebut dan waktu yang sesuai dengan waktu penggantian. Nah, terus tata cara setting pencocokan waktu dengan tinggi muka air pada PSK dengan alat AWLR tadi. Tata cara pengoperasian jam, di tata cara pengecekan, pengontrolan yang dilakukan secara periodik 3 hari sekali untuk periode perekaman mingguan dan setiap minggu untuk bulanan 3 bulanan. Untuk menghindari kemungkinan kesalahan di dalam pemasangan sehingga tidak terlalu lama kita mempunyai kesalahan atau error dari pengamatan data muka air tadi. Terus kita juga setelah dipasang dan dibangun perlu melakukan penunjukan petugas untuk menghilangi kehilangan data dalam proses pengiriman. Perlu diarahkan bagaimana caranya. Kita perlu juga mempunyai rekaman data sebagai
satu alat untuk menjaga bila data tersebut pada waktu pengiriman hilang. Sekarang sudah banyak mudah untuk dilakukan pemfotoan, jadi grafiknya setiap minggu atau setiap dilakukan foto sehingga bisa disimpan rekamannya, dan bila mana kertas grafiknya dikirimkan dan ada kejadian hilang, maka kita masih mempunyai recordnya dalam foto tersebut. Dan berikutnya adalah sistem otomatik tadi. Alat pemantau otomatik tadi bisa mempunyai sistem mekanik dan elektronik. Prinsip kerja dari peralatan ini adalah pemantauan fluktuasi muka air dengan menggunakan pelampung yang dihubungkan dengan peralatan rekam, pena, drum, kertas grafik, dan jam melalui kabel pelampung. Rekaman fluktuasi muka air terpantau pada kertas grafik yang menempel pada drum yang dihubungkan dengan jam. Sedangkan sistem elektronik adalah, prinsip kerjanya sistem elektronik adalah merekam fluktuasi muka air sungai dilakukan dengan menggunakan sensor yang dihubungkan dengan GPA atau General Purpose Agent, di mana data disimpan dalam memory card yang berupa data analog digit. Sistem ini dapat digabungkan dengan sistem telemetri sehingga data dapat dikirimkan secara tepat waktu dengan interval sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi bisa datanya tersimpan di memori, bisa juga data tersebut bila mana ada jaringan internet, maka bisa data tersebut terkirim secara real time ke pusat pengolah data atau pusat penerima data. Apabila peralatan ini tidak dihubungkan dengan peralatan telemetri, maka data akan tersimpan dalam memory card. Nah, pengambilan data dapat dilakukan tiap bulan atau maksimum 3 bulan sekali, tergantung pada kapasitas data logger dengan menggunakan komputer yang dioperasikan dengan tenaga listrik yang berasal dari ya. Berikutnya adalah stasiun pengamatan curah hujan. Stasiun pengamatan curah hujan difungsikan untuk mengamati besarnya curah hujan secara manual atau otomatis, mekanik atau elektronik. Menurut standar WMO, kemarin kita sudah lihat, ketinggian ujung penakar curah hujan adalah 1,2 meter di atas permukaan tanah. Akan tetapi ada beberapa institusi lainnya yang memasang ketinggian ujung penakar hujan pada ketinggian 0,2 meter, 0,5 meter, dan 0,7 meter. Nah, permukaan corong penakar hujan harus terbebas dari halangan, pohon, rumah, atau yang lainnya dengan membentuk sudut 45 derajat dihitung dari ujung pagar bagian atas. Jadi di sini dari WMO dipersyaratkan agar ketinggian pos hujan tersebut dari dasar tanah tinggi muka
gerbang daripada itu 1,2 meter. Dan memang dari BMKG dan dari pengamatan yang dilakukan oleh PU maupun milik daripada kehutanan atau pertanian, ada sedikit perbedaan dalam pembacaan besaran hujannya. Contoh, kalau setiap pagi dari pos hujan manual itu ditakar berapa hujan yang terjadi pada jam 7 pagi, itu datanya dimasukkan data hari ini. Jadi kalau tadi jam 7 pagi ada mandor yang mengukur berapa volume air yang ada di tabung pos hujan dan dimasukkan ke gelas ukur, dilihat berapa tingginya, katakanlah 10 mm. Nah, 10 mm itu dimasukkan sebagai besaran hujan pada hari ini. Berbeda dengan pemberian hujan umum, bila mereka mempunyai pos hujan, 10 mm tersebut dimasukkan data tanggal kemarin. Jadi itu merupakan data yang kemarin, bukan data yang hari ini. Itu aja terjadi sedikit perbedaan, sehingga bila mana kita di dalam analisis menghadapi satu kajian, ini enggak ada hujan kok, tahu-tahu sudah banjir. Nah, itu mungkin ada kesalahan dalam memasukkan, ada perbedaan ya di dalam memasukkan data hujannya. Dan data hujan yang biasa ini itu ada dua tipe. Tipe 1 yaitu permukaan corongnya yang 100 cm persegi, dan tipe kedua yang permukaan corongnya 200 cm persegi. Kedua alat ini dilengkapi dengan gelas ukur dengan ukuran yang berbeda. Pembacaan dilakukan pada jam 7 pagi, dan pembacaan harus dilakukan pada waktu yang sama agar data yang diamati betul-betul merupakan data ketinggian curah hujan selama 24 jam. Karena pembacaannya hanya satu kali, jangan sampai si mandor membacanya tidak atau jauh dari jam 7. Misalkan dibaca siang hari, gitu ya. Nggak ngertinya dari pagi sampai siang hari masih ada hujan, masih terjadi hujan, gitu. Nah, itu mengakibatkan bahwa pembacaan hujannya bukannya sehari atau 24 jam, tapi mungkin bisa 30 jam. Nah, tahapan pembangunan pos hujan biasa tersebut itu bersama pekerjaan persiapan, pengadaan bahan, semen dan batu-batu, pasir, kawat, terus mungkin gembok juga pagar gitu ya, agar pos hujan yang kita pasang, kita taruh di lapangan tidak diganggu gitu ya. Terus pelaksanaan pembangunan ya ada pedomannya, tata cara pemasangan dan penentuan lokasi pembangunan pos hujan dan pos iklim itu ada pedomannya. Nah, terus alatnya dipasang, diperiksa untuk kondisi alatnya harus kondisi baru, jangan alat yang sudah bekas dipakai lagi sebelum dilakukan satu kalibrasi. Nah, pelatihan operasi dan pemeliharaan peralatan bagi pengamat meliputi tata cara pengoperasian dan pemeliharaan alat bangunan, tata cara pengukuran curah hujan dengan menggunakan gelas ukur, saya dengan luas permukaannya, terus tata cara pencatatan data pada formulir yang telah tersedia, tata cara lainnya dapat dilihat pada buku 3 sesuai dengan jenis peralatannya. Nah, untuk menghindari kehilangan data dalam proses pengiriman seperti ini, perlu hasil rekaman atau pencatatan data tersebut dapat dilakukan satu rekaman
mungkin pemfotoan atau duplikasi daripada data tersebut dengan melakukan catatan berapa besarnya. Nah, kalau curah hujan otomatis sama juga, jadi pekerjaannya persiapan, pembuatan bahan, penyiapan semen, batu kali, pasir, dan lain sebagainya. Terus pelaksanaan pembangunannya dimulai di pembersihan lahan, penggalian fondasi, pemasangan profil, pemasangan fondasi, tata cara pembangunan pos curah hujan selengkapnya dapat dilihat pada ada pedomannya, dan tata cara penentuan lokasi dan pembangunan pos klimatologi maupun hujan juga tersedia pada pedoman PM 19/1995 yang ketiga ya. Pemasangan alat, pemeriksaan kondisi alat harus dalam kondisi baik dan baru. Pemasangan alat pada fondasi yang telah disediakan. Posisi alat harus tegak lurus dan datar. Jadi jangan kita pasang pos hujan agak miring. Ya. Jadi kita perlu lakukan pemasangan yang tegak lurus dan datar agar sesuai dengan kriteria yang diharuskan dalam pedoman. Pemasangan kertas grafik pada drum, pemasangan dan penyetelan pena untuk alat penakar hujan otomatis tipe sifon, penyetelan titik nol dilakukan dengan cara menumpahkan air ke dalam corong, dan pada saat air yang ditumpahkan mencapai 10 mili, ujung pena harus menyentuh garis kertas pada kertas grafik. Jadi di sini untuk hujan yang otomatis itu ada grafiknya. Jadi ada tinta, ada grafiknya yang dia sangat tergantung daripada berapa besaran hujan yang terjadi, akan naik turun. Bila mana terjadi hujan yang lebih dari 10 mili, dia akan naik ke atas dan turun sampai ke bawah lagi dan mulai bergerak lagi. Jadi untuk alat penakar hujan otomatis tipe tipping bucket penyetelan titik nol dilakukan dengan cara menumpahkan air ke dalam corong. Pada saat air ditumpahkan mencapai 0,5 mm, maka air dalam tipping bucket harus tumpah dan ujung pena harus menunjukkan 0,5 meter pada grafik. Jadi masing-masing tipe penakar hujan otomatis, bisa tipe sifon, ada juga tipe tipping bucket gitu ya, mempunyai kriteria perbedaan di dalam penakaran hujan. Terus pelatihan operasi dan pemeliharaan peralatan bagi pengamat meliputi tata cara pengoperasian pemeliharaan dan bangunan, tata cara pembacaan gelas ukur, tata cara pemasangan dan penggantian kertas grafik, tata cara setting atau pencocokan waktu dan ketinggian curah hujan, tata cara pengecekan pengontrolan, menunjukkan petugas untuk menghindari kehilangan data, untuk pembacaan rekaman dan pengamatan seperti pada ketiga. Jenis alat dan penakar otomatis dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang mekanik dan yang elektronik tadi. Sama dengan pembuka air, yang prinsipnya bahwa peralatan ini adalah pemantauan ketinggian curah hujan dengan menangkap hujan yang terjadi melalui corong yang dialirkan ke dalam sistem penakaran berupa sistem pelampung, sistem sifon, dan sistem tipping bucket. Sistem tersebut dihubungkan dengan peralatan rekam atau pena, drum, dan kertas grafik atau jam. Rekaman ketinggian curah hujan terpantau pada kertas grafik yang menempel pada drum yang dihubungkan dengan jam. Jadi setelah habis grafiknya, grafik tersebut diambil dan diganti. Dan grafik itu biasanya mingguan atau ada yang bulanan.
Nah, prinsip kerja dari sistem elektronik adalah perekaman ketinggian hujan dan dilakukan dengan menggunakan sensor yang dihubungkan dengan GPA, tadi alat demonstrasi purpose agent, di mana data simpanan memory card berupa data analog atau digit. Sistem dapat digabungkan dengan sistem telemetri sehingga data-data bisa terkirimkan secara real time. Bila mana tidak ada sistem telemetri, maka data akan tersimpan dalam memory card atau data logger dan bisa kapan saja di-download oleh pengelola pos. Baik itu setiap bulan maupun 3 bulan sekali. Tergantung daripada kebutuhan apakah pengelola membutuhkan data tersebut untuk kebutuhan operasional ataukah memang hanya untuk pendataan saja. Nah, stasiun pengamatan klimatologi ini adalah stasiun yang difungsikan untuk mengamati, mencatat, merekam parameter iklim secara manual, mekanik maupun elektronik. Pengamatan stasiun iklim tersebut terdiri dari penakar hujan yang otomatis, penakar hujan biasa, temperatur maksimum, temperatur minimum, temperatur bola basah, bola kering, termohidrograf, panci penguapan, tabung penenang, canting, dudukan panci, pencatat lamanya penyinaran matahari, aktinograf, anemometer, sangkar meteo, dan pen evaporasi. Belum masuk. Oh, ini panci penguapan. Tahapan pembangunan stasiun pengamatan iklim adalah sebagai berikut. Pertama, pekerjaan persiapan, pengadaan bahan, pelaksanaan pembangunan. Ini ada pedomannya juga 1995-03. Nah, pemasangan alat penakar hujan biasa lihat yang tadi di atas. Untuk penakar hujan otomatis lihat yang otomatis. Termometer maksimum adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu udara maksimum. Alat terbuat dari tabung gelas pipih yang di dalamnya terdapat pipa kapiler yang terbuat dari kaca. Di bagian terdapat bencana berbentuk bola berisi ini. Prinsip kerja dari alat ini adalah mengukur suhu udara. Jadi temperatur maksimum ini mengukur suhu udara maksimum, temperatur termometer minimum mengukur udara untuk temperatur minimum. Terus temperatur bola kering ini alat ukur suhu udara yang terbuat dari gelas dengan bencana berbentuk bola berisi air raksa dan ujungnya dalam keadaan kering. Dan termometer bola basah, jadi termometer bola basah dan bola kering ini dimaksudkan untuk mengukur kelembapan. Jadi termometer bola kering, termometer bola basah, dan termohidrograf ini dimaksudkan untuk kita bisa mendapatkan data kelembapan di daerah tersebut. Nah, sangkar meteo ini berbentuk rumah kecil dengan cat putih, di mana dalam sangkar meteo ini ditempatkan termometer maksimum, minimum, termometer bola basah dan bola kering, termohidrograf. Dan panci penguapan merupakan panci yang diletakkan pada dudukan yang terbuat dari kayu, gunanya untuk memantau evaporasi yang terjadi di dalam panci tersebut. Jadi penguapan yang terjadi di dalam panci tersebut. Sedangkan pos curah hujan dimaksudkan untuk mengetahui berapa curah hujan yang terjadi di lokasi tersebut. Biasanya data curah hujannya ada dua, data hujan yang manual dan data hujan yang otomatis.
terus ada canting untuk ukur, ada dudukan, panci penguapan. Berikutnya pencatatan lamanya penyinar matahari. Jadi di situ ada sunshine recorder, alat untuk mengukur berapa lama pencatatan matahari yang satu hari, dalam waktu satu hari berapa persen. Sedangkan kalau aktinograf adalah alat untuk memantau radiasi matahari yang terjadi di pos dalam satuan kalori per sentimeter persegi per hari. Dan anemometer adalah alat yang ditempatkan di pos iklim untuk memantau kecepatan angin. Dan alat tersebut untuk mengukur kecepatan angin dengan satuan kilometer per hari. Jadi inilah peralatan iklim yang tersedia di pos klimatologi. Dengan adanya pos klimatologi ini, maka kita diharapkan bisa menghitung dengan data-data iklim tadi besarnya evapotranspirasi potensial atau reference evapotranspirasi, di mana referensi evapotranspirasi atau potensial evapotranspirasi ini bisa kita gunakan untuk menghitung kebutuhan air tanaman dengan mengalihkan besarnya potensial evapotranspirasi dengan koefisien crops. Nah, perlu juga dilakukan pelatihan terkait dengan bagaimana membaca dan memelihara peralatan pos tersebut, yaitu tata caranya pemeliharaan alat dan bangunan sama dengan pos-pos yang lain. Ada grafiknya yang perlu diganti kalau pos di tempat panci evaporasi kita bisa baca berapa turunnya air di panci tersebut atau berapa naiknya air di panci tersebut, sangat tergantung daripada hujan yang jatuh pada hari itu, sehingga kita bisa tahu berapa. Nah, tata cara pengoperasian jam untuk beberapa peralatan yang menggunakan jam, ya kita perlu set jamnya yang sama sehingga pada waktu pengambilan data juga kita mempunyai waktu yang sama. Nah, jadi ini kira-kira Ibu dan Bapak semua, kita lihat bahwa dalam stasiun pengamatan dengan sistem manual atau sistem otomatis, dan sekarang kita akan melihat stasiun pengamatan dengan sistem telemetri. Buka air dengan sistem pemantauan telemetri memungkinkan untuk mendapatkan data secara tepat waktu. Pengiriman data dapat menggunakan sistem komunikasi radio, telepon, atau kombinasi di antaranya. Sistem radio. Pembangunan sistem dengan radio dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Survei dan pengujian tes propagasi, pemilihan sistem komunikasi dengan event reporting system atau polling reporting system, analisis dan evaluasi line of sight, apakah terlihat dari satu pos dengan pos yang lain, line of sight, sehingga datanya bisa terkirim dengan cukup jelas dan akurat, atau tidak line of sight. Kalau tidak line of sight, biasanya kita memasang repeater atau yang disebut dengan jaringan ini, jaringan pos pengulang atau repeater. Supaya biasanya pos duga air itu ada di lembah gitu ya, tidak bisa line of sight ke kantor penerima datanya. Untuk itu perlu dibangun pos pengulang,
Jadi dari data lapangan dikirim ke pos pengulang, dari pos pengulang baru masuk ke kantor pengelola datanya. Nah, perencanaan jaringan dengan sistem ini perlu izin frekuensi radionya. Nah, prinsip kerja dari sistem ini adalah data hidrologi diambil dengan menggunakan peralatan otomatik, mekanik, kemudian dengan menggunakan modem dan transmitter, data tersebut dikirim ke stasiun penerima, receiver, dengan interval waktu sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi bisa kita setting setiap jaman atau 30 menitan tergantung daripada yang dikehendaki kita. Apabila data diamati dengan menggunakan peralatan otomatik jenis mekanik, maka data tersebut harus dikonversi dari sistem analog atau grafik ke sistem digital. Itu yang dibutuhkan, dan pengiriman dilakukan dengan menggunakan frekuensi gelombang radio. Terus jaringan seluler. Pembangunan sistem dengan jaringan seluler dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Survei, pengujian, propagasi kekuatan signal. Apabila pada lokasi tersebut signal tidak kuat, maka dapat membuat permohonan ke provider untuk memasang repeater pada daerah-daerah tersebut. Pemilihan sistem komunikasi dengan event reporting system atau polling reporting system. Terus analisis dan evaluasi. Jadi maksud event reporting system itu data hanya bisa terkirim dari pos ke pusat pemantauan. Sedangkan kalau polling reporting system itu kita dari pusat bisa meminta data itu untuk dikirimkan. Jadi yang satu, yang event itu one way, yang polling itu bisa two way. Jadi nah, kombinasi. Pembangunan sistem dengan kombinasi radio dan seluler dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Survei dan pengujian propagasi kekuatan signal. Apabila pada lokasi tersebut signal tidak kuat, maka dapat membuat permohonan kepada provider untuk memasang repeater pada daerah tersebut. Pemilihan sistem komunikasi dengan event reporting system atau polling reporting system. Terus analisis dengan evaluasi land of sight, perencanaan jaringan dan pos pengulang, repeater bila diperlukan, dan permohonan izin radio. Ini kalau kita menggunakan sistem radio. Bila mana di situ ada saluran internet, maka kita sekarang bisa menggunakan sistem real time dan telemetri. Dan pengamatan pemantauan data hidrologi, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memelihara kesinambungan pengamatan pemantauan data hidrologi antara lain ketersediaan SDM yang kompeten, tersertifikasi, dan tidak berpindah-pindah, tidak termutasi. Seringkali banyak sekali SDM itu yang telah dilatih dan mempunyai kompetensi yang baik terkait dengan data hidrologi. Tetapi karena perlu adanya promosi sehingga dilakukan pemindahan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, maka tempat yang biasanya dilakukan atau pekerjaan pemantauan dan juga analisis maupun evaluasi data hidrologi jadi ditinggalkan, sehingga diperlukan untuk melatih orang yang baru. Dan orang yang baru kalau sudah ahli dipindah lagi, baru lagi. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian agar sebelum meninggalkan tempat tersebut, orang tersebut harus berbagi ilmunya dengan staf yang baru agar tidak ada kekosongan dalam pengelolaan dan analisis hidrologinya. Terjamin kesediaan dana yang cukup untuk operasi dan pemeliharaan, senantiasa meningkatkan kemampuan SDM,
dalam pengelolaan hidrologi seiring dengan perkembangan teknologi. Dan ini adalah frekuensi pemantauan petugas pos hujan dan pos duga air. Jadi frekuensi pemantauannya bisa jam-jaman, bisa harian, tergantung daripada jenis pos yang ditempatkan, juga pos duga air. Ya. Kalau yang pos duga air ya manual ya pagi, siang, sore. Kalau pos hujan hanya sekali saja jam 7 pagi. Dan ini pos iklim juga tadi sudah kegiatan tahapan monitoring sekarang. Jadi kegiatan ini pos hujan biasa dan monitor perlu dan pos hujan manual perlu dilakukan pengamatan, pemantauan tiap jam 7 pagi. Perlu diukur jumlah air hujan dengan cara ini. Terus akhirnya dicatat berapa hujan yang jatuh di dalam pos tersebut pada waktu jam 7 pagi dan tergantung daripada pengelola, apakah pengelola mengikuti standar PU yang pembacaan hari ini dimasukkan tanggal kemarin atau mengikuti standar BMKG yang pembacaan hari ini dimasukkan ke tanggal hari ini. Ya, ini jadi sama tahapannya. Ini adalah contoh formulir yang perlu diisi. Pembacaan tiap jam 7 pagi diisi sini. Tanggal 1 berapa milimeter, tanggal 2 berapa milimeter, atau kalau di sini pos duga air tanggal 1 muka airnya berapa, 1,4 atau 1,5 atau 1,1 berapa. Di sini ada keterangan apa. Kalau ada keterangan. Kalau hujan otomatis, kertas grafiknya perlu disimpan dan bila mana sudah habis 1 minggu perlu diganti atau 1 bulan perlu diganti dengan kertas grafik yang baru dengan menyesuaikan waktu jamnya dan tanggalnya sehingga datanya bisa kontinu. Nah, ini tugas yang harus dilaksanakan oleh pengamat. Jadi pengamat perlu dilakukan pelatihan dengan melakukan kegiatan-kegiatan agar data-data yang diamati tidak hilang, ya. Jadi perlu adanya pelatihan daripada tugas-tugas itu. Memang seringkali dilakukan sih pelatihan-pelatihan itu untuk misalnya setiap tahun atau pengamatnya diundang memberikan pelatihan, pembekalan kembali agar mereka tetap bertanggung jawab atas data-data yang dikumpulkan. Ya, ini tugas yang harus dilaksanakan oleh petugas. Siapkan peralatan untuk mengunduh, ambil alat penyimpan data, unduh datanya, pastikan file yang diunduh sudah masuk ke dalam direktori. Ini adalah untuk mengambil dari data yang masuk di dalam storage tadi, ya, data-datanya telemetri yang dimasukkan atau dalam logger yang bisa di-download. Pos hujan dalam logger dan sistem GPM. Jadi apa saja persyaratannya, Bapak Ibu bisa lihat di sini dan bisa diaplikasikan di dalam pelaksanaan kerjaan. Ini semua adalah masing-masing kegiatan yang perlu dilakukan. Jadi sama, Bapak Ibu tinggal baca saja yang mana pos hujan Bapak Ibu. Oh, yang ini ya tahapan-tahapan ini yang saya tuliskan di sini ya tinggal dikasihkan ke tugas
Rahmat dari Ibu Bapak semua. Ya, saya ini harus memberikan waktu kepada Ibu Sri Mulat karena tadi kita diskusikan ada hal-hal yang masih dibutuhkan waktu oleh Ibu Sri. Jadi pemeliharaan alat daya pos juga biologi ini yang terakhir, pemeliharaan peralatan lapangan, peralatan lapangan apabila tidak digunakan agar disimpan di tempat yang terhindar dari debu, sudah habis digunakan agar dibersihkan, perlu kalau mau dipasang lagi perlu dilakukan kalibrasi baik pos stasiun hujan hidrologi, peralatan pengolah dan penyimpan data, terus disk perlu di clean up, fragment, scan, antivirus, backup data, supaya kalau ada masalah di hard disk kita juga bisa punya datanya. Ini adalah tipe bangunan pos AWLR, ya, AWLR. Ini tipe horizontal yang merecord fluktuasi muka air di sini. Ini tipe vertikal. Ini adalah vertikal yang dipasang di sini. Jadi muka air yang teramati di luar harus sama dengan muka air yang teramati di dalam grafik AWLR di sini. Dan ini adalah pos telemetri tipe ultrasonik, di mana dalam tipe ultrasonik ini di sini ada pemantauan. Alat ini bisa memantau kedalaman airnya berapa. Dan kedalaman air itu terpantau secara kontinu dan akan tersimpan di dalam software di sini, dan di mana kita bisa download datanya, baik itu tiap bulan maupun kalau di sini ada fasilitas internet, maka data ini bisa terkirimkan secara real time ke kantor Bapak Ibu. Ya, mungkin ini adalah peralatan-peralatan dapat peralatan pos hujan. Ini adalah gambar pencatat radiasi matahari. Ini adalah sunshine, lamanya penyinaran matahari. Ini adalah ada di dalam sini, yaitu ada temperatur bola basah, bola kering, termometer maksimum, temperatur minimum, psikometer, dan standar. Terus di sini ada termohydrograf, dan di sini ada barograf. Barograf untuk tekanan, ini adalah untuk humidity, ini adalah untuk lamanya penyinaran matahari, dan satu lagi termasuk adalah anemometer, itu untuk ukur kecepatan angin. Dan di sini adalah penempatan pos iklim input, pos hujan otomatis, pos hujan biasa, tangki penampungan air. Di sini ada tangkar, alat isinya temperatur maksimum minimum, hydrograf tadi. Di sini ada alat ukur kecepatan. Di sini pos hujan biasa. Ini alat ukur kecepatan angin. Di sini adalah alat ukur untuk evaporasi atau panci evaporasi. Ya, mungkin begitu Bapak Ibu semua. Itu adalah gambaran terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pemantauan dan pengoperasian. Ada pertanyaan? Saya sudah There any question? 15 menit lewat.
gentlemen. Mas sudah ada di sini, Ibu Bapak. Tinggal dibaca saja Siap, terkait Bapak. dengan konstruksi dari observasi station dan instalasi. Jadi sudah lengkap sekali. Tinggal mana yang Bapak Ibu sesuaikan saja dengan pos Bapak. Oh, ini posnya manual. Ya, manual aja. Manual apa hujan. Kalau hujan dilihat di situ kriterianya apa. Tinggal dilaksanakan. Atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan, monggo. Is there any Ibu. question, Bapak Ibu? Pak Agung, I just want to ask, Yes, we ask for your materials, Bapak. yes, of course. I would like to setting it up today, maybe. So Oh, I would like to send it to you tomorrow morning. Oh, it's okay for you. it's okay, Bapak. It's okay because I have two material. One is yesterday material and today material. I send to you tomorrow. Let me to finalize for tonight. And tomorrow I would like to send to you, and you can give to all the participants. Oke, siap Bapak. Thank you, Bapak. Thank you. Yes, yeah, Perkenannya. Siap, Bapak. yes. So, after this, Yeah, will because be Mrs. Sri Mulat is very tight schedule. okay. When we have meeting, she said that we need 1 more hour for present climate something operation for climate. So I hope that she can use my time because Oke, Bapak. my material can be read very easily and be understand very easy by all the participants. So it's okay. It's okay. Yes, Bapak. Thank you so much. Yes, An interesting explanation from you, Pak, for yes. these days. And Uh-huh. thank you so much for willing to graciously your expertise and insight during this short course. Yes, yes. And maybe from the party. Yeah, we can meet again on Friday, isn't it? Oh yeah. Tomorrow, all the participants are going to the field, and on Friday, there is a seminar, isn't it? Yes, that's Yeah. about that. So in the seminar, or maybe if there is any question from the participant, or if there is any discussion, oh, I'm very welcome. Thank you, Bapak. We will see at Friday, right, Bapak? Yes, on Friday. Yes, Friday, isn't it? Friday morning or Friday morning, I think. Friday morning, Bapak, at Yes. oh, At what time? 8 yes, a.m. 8 8 a.m. Okay, okay, a.m. okay. So to all the participants, if you have any question regarding my presentation or anything about the hydrological operation or analysis, you can bring and discuss with all the lecturer. Okay, so we will help you. Don't worry. Okay, Bapak, thank you so much. We have learned so many from you, and see you at Friday, Bapak. Yes. Thanks. Thank Thank you, you Bapak. for your guide and for all the participants who have already attend my presentation. You're welcome, Bapak. My pleasure. Thank you, Yes. Bapak. Yeah, Okay. you're welcome. Bye. Okay. Next session.